Shalom, selamat sore buat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saat ini kita berada, kita mau bersama-sama untuk mau memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau beribadah, kita beri yang terbaik bagi Dia. Mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan, sore yang indah, sore yang penuh dengan keberkatan daripada Tuhan. Kami mau datang, kami bawa hati kami lewat pujian dan penyembahan kami Tuhan. Kiranya Engkau berkenan hadir di tengah-tengah kami. Kami rindu lawatan Tuhan. Kami rindu Engkau hadir untuk melawat kami Tuhan. Lewat Roh Kudus-Mu, lewat urapan-Mu yang luar biasa turun atas kami umat-umat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya, mari kita sama-sama katakan. Amin. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu, ku rasakan saat ku sembah Kau. Saat ini saatnya Tuhan, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu, ku rasakan saat ku sembah Kau. Mari angkat tanganmu. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini, urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini, urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu, ku rasakan saat ku sembah Kau. Saat ini adalahnya saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu, ku rasakan saat ku sembah. Sekali lagi kita katakan, saat ini adalah saatnya Tuhan. Saat kita ada berada di dalam hadirat-Nya. saat ini, Saat ini, saat ku memuji dan menyembah hadirat-Mu, hadirat-Mu, ku rasakan saat ku sembah Kau.
hadirat-Mu Tuhan. Kau Tuhan, hadirat-Mu Ku rasakan saat ini, urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau, hadirat-Mu, hadirat-Mu hadirat-Mu ku rasakan saat ini, urapan-Mu Tuhan, saat aku menyembah hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu ku rasakan saat ini, urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan, urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan, urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Dia adalah Allah yang kudus. Kudus-kuduslah Kau Tuhan. Haleluya. Kudus-kuduslah Kau Tuhan. Kudus-kuduslah Kau Tuhan. Haleluya. Kudus-kuduslah Tuhan, Allah semesta Allah. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kuduslah Tuhan, Kuduslah Tuhan, Allah semesta Allah. Kuduslah Tuhan, surga bumi, Allah yang kuduslah Tuhan. Kuduslah Tuhan, Allah semesta Allah. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Tuhan, dalam hadirat-Mu berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru. Sekali lagi kami datang, Tuhan. Kami datang dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan.
Katakan dialah kudus, kudus, Kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah surga bumi angkat tanganmu, katakan kudus, kuduslah kau Tuhan. kuduslah, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi. Kudus, 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 kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah, surga bumi menyembah, surga bumi. Mari kita sembah Dia. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan, Kau Allah yang kudus. Kudus, kuduslah Tuhan, Allah yang kudus. Kudus, kudus kau Tuhan, kami sembah. Kudus, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami sembah. Haleluya, tinggikan nama-Mu. Kudus, kuduslah Tuhan. Angkat suaramu, angkat hatimu. Haleluya, oh haleluya, 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 haleluya. Syukur, syukur, ku bersyukur. Haleluya. Syukurkan. Katakan kuduslah, kuduslah kau Tuhan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan,
dalam kasih-Mu Tuhan, hanya saja pada-Mu Tuhan, kami berlindung, kami berteduh, dan tempat kami mengadu. Hanya dalam kasih-Mu Tuhan, hanya saja pada-Mu Tuhan, tempatku berlindung, tempatku berteduh, tempatku mengadu. Hanya dalam kuasa-Mu Tuhan, hanya dalam nama-Mu Tuhan, tempatku memohon, tempatku meminta, tempatku berdoa. Sekali lagi katakan, hanya dalam kasih-Mu Tuhan, hanya dalam Padamu Tuhan, tempatku berlindung, tempatku berteduh, tempatku mengadu. Hanya dalam kuasa-Mu Tuhan, hanya saja namamu Tuhan, tempatku memohon, tempatku meminta, tempatku berdoa. Katakan, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, dalam lindungan-Mu Engkau pelihara kami dengan kasih sayang.
dengan penuh kasih sayang. Amin. Bapa, kami bersyukur pada sore hari ini kami kembali menghadap tahta-Mu yang kudus. Terima kasih. Kami berterima kasih atas semua anugerah-Mu di dalam hidup kami. Amin. Kami terus ingin dekat dengan Tuhan. Haleluya. Kami terus ingin mendengarkan apa yang Tuhan rindukan rindukan di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu semua yang berasal dari Tuhan itulah yang baik buat kami. Itulah kehidupan, itulah pertolongan, itulah kemurahan, itulah kekuatan, itulah keselamatan. Amin. Sebab itu Bapa, bimbing kami, tuntun kami, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami bisa hidup sesuai dengan rencana dan kehendak Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, kami siap diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua kita yang percaya berkata amin. Puji Tuhan, selamat sore. Kita kembali akan coba melihat kebenaran firman Tuhan. Di dalam hidup ini penting sekali untuk kita lebih dalam mengalami Tuhan. Lebih luas. Di dalam kehidupan ini ada hal yang bisa dijangkau kalau kita mencapai kedewasaan penuh di dalam roh, bukan di dalam daging. Secara usia mungkin ada yang sudah berumur 60 tahun. Ada juga yang sudah berumur 70 tahun. Tetapi secara roh mereka tidak menunjukkan kedewasaan. Bahkan mungkin masih tergolong anak-anak atau mungkin masih tergolong bayi. Seperti yang ditegaskan oleh Paulus lewat surat Ibrani. Secara waktu sudah seharusnya kamu menjadi guru, menjadi pengajar. Tetapi sampai saat ini kamu belum dapat memakan makanan keras. Kamu masih membutuhkan susu. Artinya ini bukan saja tergolong remaja, tidak bertumbuh dengan baik, tapi sesuatu yang sangat abnormal. Secara waktu sudah seharusnya menjadi guru, tetapi ternyata masih memerlukan susu. Susu itu adalah gambaran kehidupan anak kecil yang tidak mengerti apa-apa tentang Tuhan, yang tidak mengerti apa-apa tentang hal yang lebih luas. Salah satu contoh di dalam firman Tuhan yang kita bisa capai, kita bisa pahami pada saat kita mencapai kedewasaan penuh, itu berbicara tentang kehendak. Kehendak Bapa di surga. Dalam perjalanan Tuhan, kehendak Bapa di surga tentu juga mengalami progres. Dari progres awal, pertengahan, dan akhir. Maksudnya selama kita hidup di dalam dunia. Itu yang terjadi di dalam Tuhan Yesus dan yang digambarkannya, yang ditulis di dalam firman. Untuk kita benar-benar memperhatikan bahwa hal seperti itu bisa dicapai kalau kita mengalami kedewasaan penuh di dalam roh,
bukan di dalam daging. Tuhan Yesus lewat doanya berkata, Bapa, jikalau mungkin cawan ini biarlah berlalu daripadaku. Tetapi jangan menurut kehendakku. Ambillah cawan ini dan biarlah berlalu, tetapi jangan menurut kehendakku. Jikalau itu cawan ini harus kuminum, jadilah kehendakmu. Memahami kehendak Tuhan membutuhkan kedewasaan secara roh, membutuhkan manusia-manusia ilahi, karena Allah itu roh. Jadi berbicara tentang roh, ini berbicara tentang ilahi. Kita dari semula dirancang untuk diciptakan untuk menjadi serupa dengan Bapa kita. Tentu yang dimaksudkan itu bukan secara dagingnya, tapi secara roh. Menjadi serupa dengan Bapa kita. Nah, Tuhan Yesus berdoa, jadilah menurut kehendakmu. Kalau kita tidak dewasa di dalam roh, kita tidak mungkin bisa memahami ini. Apalagi menjalaninya. Menjalani salib, menjalani puncak daripada perjalanan iman kita. Artinya salib itu adalah mati total secara duniawi. Kehidupan daging kita dihentikan secara total. Murid-murid pada waktu itu dengan waktu 3,5 tahun, mereka belum bisa memahami hal seperti itu. Untuk berbicara kehendak Bapa di surga, 12 murid yang ditraining secara khusus, yang dibimbing langsung oleh Tuhan pada waktu itu, mereka belum mampu memahami itu. Bahkan salah satu murid yang bernama Petrus pada waktu itu mencoba mencegah Tuhan Yesus. Dia menarik tangan Tuhan dan berkata, Guru, sekali-kali hal itu jangan terjadi padamu. Secara manusia, Petrus menunjukkan kasih sayangnya kepada gurunya. Secara manusia, Petrus ingin supaya gurunya tidak berakhir dari dunia ini. Petrus masih menginginkan supaya Tuhan terus bersama-sama dengan mereka. Tapi di sini menarik, kita perhatikan bahwa Tuhan itu roh. Jadi fokus Tuhan datang ke dalam dunia ini bukan untuk memperbaiki sesuatu secara jasmani, secara lahiriah, secara daging. Justru Tuhan datang memberikan petunjuk kepada manusia bahwa kehidupan daging, kehidupan dunia ini harus diakhiri. Kalau kita mau masuk menuju kepada kemuliaan, kalau kita mau masuk di dalam persekutuan dengan Tuhan, Allah itu roh. Kasih karunia Allah Bapa dan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus
di dalam persekutuan dengan Roh Kudus turun memenuhi gereja Tuhan. Itu yang tertulis di 2 Korintus 13. Untuk bersekutu dan menyatu dengan Tuhan, itu kita harus menjadi manusia roh. Dan sekali lagi, kita harus sampai ke tahapan untuk memahami, untuk mengerti dengan jelas, dengan baik, dengan benar yang dimaksud dengan kehendak Tuhan itu apa. Kehendak Tuhan yang paling tertinggi di dalam kehidupan ini adalah seluruh kehidupan daging kita harus mati total. Kalau kita tidak dewasa di dalam roh, kita tidak mungkin bisa paham ini. Kita bahkan cenderung menjadi alatnya setan untuk menghalangi rencana Tuhan, rencana Bapa di surga. Bahkan banyak orang bisa tampil seperti Petrus waktu itu dan menghalangi itu. Padahal itu kehendak Bapa. Kehendak Bapa itu apa? Bapa berkata kepada putranya yang tunggal, yang kudus, yang benar, pergi dan naik ke salib, supaya kehidupan secara daging ini dihancurkan di situ. Karena tabiat daging adalah tabiat jahat. Kehidupan konsep dunia, konsep lahiriah ini adalah sebuah konsep yang diberdayakan oleh kuasa kegelapan. Itu kehendak yang paling akhir di dalam perjalanan hidup kita. Apakah kita siap gereja Tuhan? Kalau kita tidak siap, itu menunjukkan kita tidak dewasa di dalam roh. Karena kita tidak mau berada di situ. Kita mau terlalu lama hidup di dalam daging. Intuisi-intuisi kedagingan, naluri-naluri kedagingan, sifat-sifat kedagingan, perlahan-lahan sudah harus dimatikan di dalam hidup kita. Puncak-puncaknya daging harus mati secara total. Jangan sampai cara hidupmu bertentangan dengan kehendak Bapa di surga. Jangan sampai kita hanya tampil seperti 12 rasul pada waktu itu. Kita sering berada dekat Tuhan. Kita adalah orang yang mengatasnamakan Tuhan. Kita adalah orang, para rasul, 12 rasul, mereka adalah pelayan-pelayan Tuhan, asistennya Tuhan Yesus pada waktu itu. Tapi mereka harus dibangun di dalam roh, bertumbuh di dalam roh, menjadi dewasa di dalam roh. Kita harus siap. Harus siap. Anda setuju atau tidak, ini firman. Ini kehendak Tuhan. Anda siap atau tidak, kehendak Tuhan tidak akan menunggu Anda. Anda mau atau tidak, kehendak Tuhan tidak bergantung dari jawabanmu ya atau tidak. Kehendak Tuhan harus terjadi.
Karena kehendak Tuhan ingin menyelamatkan manusia dari tengah dunia ini. Dan kehendak Tuhan yang paling tertinggi, yang paling terakhir, membebaskan kita dari dunia ini. Memisahkan kita secara total dari dunia ini. Sudah terlalu lama kita berputar-putar di dalam dunia ini. Terlalu asik kita mengelilingi padang gurun, dunia kematian. Bahkan ada begitu banyak umat Tuhan yang berdoa, kepengen hidup umur 120 tahun. Saya tidak tahu apakah dunia ini begitu seperti surga di dalam pandangan mereka. Saya tidak mengerti. Saya tidak tahu setan apa yang merasuk di dalam pikiran orang-orang seperti itu. Maaf ya kalau saya bicara sedikit agak kasar atau mungkin keras. Saya pikir ini bukan kasar, ini bahasa kebenaran, saudaraku. Ini bahasa kebenaran. Tapi kalau Anda coba mendengarkan dengan telinga jasmani, mungkin Anda tidak akan siap. Mungkin Anda tidak akan siap. Anda mungkin akan segera berpaling dan berlalu mencari pengkhotbah yang mungkin bisa memuaskan telingamu. Yang bisa memuaskan telinga itu pada saat Anda dengar khotbah lebih banyak hahaha. Tapi sampai kapan teman-teman? Sampai kapan? Sampai kapan kita mau dewasa di dalam roh? Sampai kapan? Usia tidak menentukan itu. Karena firman Tuhan sudah bicara itu. Tapi kepekaan umat Tuhan dalam mendengarkan Tuhan. Karena kehendak yang paling tertinggi, kehendak Tuhan itu bertahap dan dia terus naik. Kehendak Tuhan yang paling puncaknya, kita harus naik ke salib. Matikan total dagingmu di situ. Dan Tuhan Yesus pernah berkata, jikalau kamu tidak mau menyangkal dirimu dan tidak mau pikul salibmu, kamu tidak layak menjadi pengikutku. Udah tahu kan salib itu teman-teman? Udah tahu ya? Saya tidak usah ajarkan terlalu panjang. Apa itu salib? Bukan sebuah benda yang tergantung di leher saudara. Apa itu salib? Bukan juga sebuah benda yang tergantung di atas gereja. Apa itu salib? Salib membuat nyawa harus jadi korban di situ. Nyawa harus berakhir di situ. Artinya, pada saat nyawa kita berakhir, pada saat nyawa kita lepas dari dunia ini, itulah salib. Karena Tuhan, sekali lagi teman-teman, Tuhan itu ingin memindahkan kita dari dunia ini. Pahami itu dengan jelas. Ini konsep kerajaan surga. Tuhan Yesus datang dan bertarung dengan begitu hebat. Melawan kuasa kegelapan. Menghancurkan semua tipu daya iblis. Untuk supaya apa? Supaya Tuhan Yesus bisa membebaskan kita. Tuhan Yesus bisa melepaskan kita. Untuk dibawa pindah ke sana. Ke kerajaan Tuhan. Bukan Tuhan Yesus datang meregang nyawa dengan menderita begitu mengerikan. Lahir pun di kandang binatang, saudaraku. Apa tujuan Tuhan? Untuk membebaskan kita dari tangan setan. Supaya setelah kita bebas, kita dibawa pindah ke sana, ke surga. Gereja Tuhan, tolong bangkit rohmu dan menjadi dewasa. Supaya Anda bisa melihat dunia ini dengan kacamata Tuhan. Jangan terlalu asik memandang dunia ini. Dunia ini dunia kematian. Jangan terlalu asik bergulat dengan dunia ini. Anda mau dapat apa?
Anda tidak dapat apa-apa. Bahkan nyawamu pun akan dikorbankan oleh dunia karena dunia jahat. Dunia akan membunuh setiap manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Isi dunia itu apa? Kebinasaan. Isi dunia itu apa? Kematian. Isi dunia itu adalah ratapan tangis. Karena setiap kali ada kematian, air mata ditumpahkan dari banyak manusia. Karena mereka kembali kehilangan orang yang mereka kasihi. Dan itulah kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Ingin melepaskan kita dari dunia ini. Jikalau kamu sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, pikirkanlah perkara di atas. Carilah perkara di atas. Bukan perkara di bumi. Bukan perkara di bumi. Pikirkan perkara di atas. Pernahkah engkau berpikir perkara di atas? Gak pernah, Pak. Saya cuma dari bangun pagi, saya cuma pikir proyek saya. Saya cuma pikir transaksi saya berhasil gak hari ini. Saya cuma pikir studi saya berhasil gak, lulus gak. Saya cuma pikir SKS saya belum saya selesaikan. Saya cuma pikir uang mau bayar kos. Saya cuma pikir bagaimana saya bisa dapat pasangan. Saya tidak pernah berpikir perkara di atas. Kalau engkau tidak pernah berpikir perkara di atas, itu bahaya besar untuk kehidupanmu. Berarti engkau tidak sedang berada di dalam rancangan Tuhan. Engkau sedang berada di dalam rancangan setan. Karena rancangan Tuhan benar-benar mengarahkan kita untuk tertuju ke atas. Jikalau engkau sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara di atas. Pikirkan perkara di atas, bukan di bumi ini. Tuhan Yesus juga berkata dengan sama di dalam Matius, carilah dan kumpulkanlah hartamu di surga, bukan di bumi. Halo? Kumpulkan hartamu di atas. Sudah begitu jelas Tuhan berbicara kepada manusia. Sudah begitu jelas Tuhan berbicara kepada umatnya. Pernahkah kita respon dengan perkataan seperti itu? Atau cuma masuk telinga kiri keluar telinga kanan? Atau masuk telinga kanan keluar telinga kiri? Atau masuk dari telinga keluar dari lubang hidung? Pernahkah kita berpikir? Pikirkan perkara di atas. Jadilah dewasa di dalam Tuhan. Ya, waktu berpacu dengan begitu cepat. Tanyakan dirimu, sudah berapa umurmu, teman? Sudah berapa umurmu? Mungkin ada yang berkata, saya baru 17 tahun. Ingat, kehidupan 17 tahun belum tentu lebih lama dari orang yang sudah usia 80 tahun. Jadi jangan terlalu bangga dengan usiamu yang 17 tahun. Karena dunia ini dunia yang jahat dan tidak pasti. Sebentar-sebentar, kalau yang namanya kematian itu pasti. Karena dunia ini, karakteristiknya itu mutlak membunuh. Jadi setiap manusia secara daging akan dibunuh oleh dunia ini. Itu pasti. Pikirkan baik-baik. Lihat usiamu. Kalau tidak mengerti, lihat KTP-mu. Kalau masih tidak mengerti, tanya keluargamu, sudah berapa usiamu sekarang? Pernahkah engkau berpikir perkara di atas? Banyak umat Tuhan. Maha bicara, banyak pelayan, tapi tidak pernah berpikir perkara di atas. Yang dipikirkan perkara di bumi. Kalau orang banyak memikirkan perkara di atas, dia akan rajin memandang Tuhan.
Dia akan rajin menyembah Tuhan. Dia akan rajin untuk ketemu dengan Tuhan. Karena Tuhan ada di atas. Tuhan ada di atas. Berapa jam satu hari engkau sediakan untuk menghadap Tuhan? Berapa jam? Ya. Berapa waktumu yang kau sediakan buat dia untuk memikirkan perkara di atas? Memikirkan perkara di atas tidak susah-susah. Rajin menghadap Tuhan. Rajin menyembah. Menyembah terus, rajin. Itu berarti engkau sedang pikirkan dia. Dia ada di atas. Hanya dia yang bisa menyelamatkan hidupmu. Hanya dia yang bisa berbuat baik. Hanya dia yang bisa menolong. Hanya dia yang bisa mengangkat hidupmu. Hanya dia yang bisa melepaskan hidupmu. Tidak ada yang bisa melakukan seperti itu. Hanya dia yang di atas. Dan engkau mau dipindahkan ke atas untuk menjadi sama dengan dia. Memerintah bersama dengan Tuhan. Paulus berkata, aku berlari. Aku berlari. Tidak berjalan. Kalau umat Tuhan malah mundur. Jangankan jalan, mundur. Makanya coba dengar kesaksian-kesaksian yang 3 tahun yang lalu saya sering puasa. Sekarang bagaimana? Puasi. Itu mundur kemana-mana. Paulus bilang, aku berlari. Aku melupakan apa yang di belakangku. Aku berlari mencapai tujuan. Aku telah menganggap dunia ini sampah. Aku menganggap dunia ini sampah. Para rasul itu adalah teladan kita. Para rasul membangun fondasi gereja. Ikutilah teladan mereka. Supaya kita bisa mengenal Tuhan kita. Aku menganggap sampah, kata Paulus. Dunia ini dianggap sampah. Pernah ketemu sampah kan? Sampah itu tidak boleh ada di depan kita. Dia harus disingkirkan. Itulah dunia. Tuhan ingin menyingkirkan dunia ini dari depan kita. Tuhan ingin. Itu kehendak Tuhan loh. Itu kehendak Tuhan. Itu mutlak. Anda tidak bisa tawar. Dunia ini dunia kematian. Tuhan Yesus pernah berkata, apa gunanya kamu memperoleh seisi dunia, tapi jiwamu binasa? Apa gunanya kamu memperoleh seisi dunia? Karena Tuhan sudah tahu yang ada di dalam pikiran umat Tuhan itu dunia, terus mutar-mutar terus di dalam pikiran, di dalam otak kita. Bagaimana sekolah kita,
bagaimana cucian, bagaimana masak, bagaimana dapat jodoh, bagaimana rumah tanggaku, bagaimana. Lama-lama manusia stres sendiri sebelum kena virus. Apa gunanya? Apa gunanya? Apa gunanya rekening gendut? Toh cuma makan satu hari juga cuma 3 kali. Banyak orang kaya juga tidak bisa makan banyak. Bahkan saya lihat jauh lebih banyak kuli punya makanan daripada orang konglomerat. Makan ini nggak boleh, makan itu nggak boleh. Karena dokter bilang kalau makan ini bahaya. Nanti 3 jam lagi kamu bisa stop, kamu punya napas. Jangan makan itu ya. Nah. Apa gunanya? Kumpullah itu uang banyak-banyak, bikin besar itu, bikin gendut itu rekening. Tambah hari nolnya tambah banyak. Sementara kita tidak pernah memikirkan kehendak Tuhan. Tuhan punya rancangan sangat sempurna. Firman ini adalah kebenaran, teman-teman. Semua yang ditulis dalam firman itu untuk kebaikan manusia, untuk keselamatan manusia. Supaya manusia hidup. Supaya manusia tidak mati. Jangan kumpulkan. Jangan mengumpulkan bumi. Menarik sekali, coba kita lihat satu ayat di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Rasul 4. Ya. Ayat 34 sampai dengan 37. Perhatikan baik-baik. Demikian firman Tuhan. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Ya. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu. Ya, semua orang yang punya tanah dan punya rumah menjual kepunyaan itu. Ini standar loh. Tuhan bukan hanya sekedar asal memasukkan firman di dalam Alkitab yang menjadi panduan kehidupan orang Kristen. Bukan. Setiap peristiwa yang terjadi itu adalah merupakan intisari daripada sebuah kehidupan. Sebuah kehidupan yang akan membahagiakan manusia. Tuhan bukan agraria. Tuhan bukan badan pertanahan. Bukan. Tuhan adalah Tuhan. Tuhan bukan makelar tanah. Bukan. Jadi kalau Anda baca peristiwa ini, ada satu pesan penting yang Tuhan ingin share buat kita. Tolong dengar gereja Tuhan. Tolong buka telingamu. Barang siapa yang mendengar, barang siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Dengarkan baik-baik firman Tuhan. Dengarkan baik-baik kehendak Tuhan. Dengarkan baik-baik rancangan Tuhan. Ya. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu. Dan hasil penjualan itu mereka bawa dan letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu dibagikan kepada setiap orang sesuai keperluannya. Perhatikan. Cara kehidupan yang diinginkan oleh Tuhan, yang ditunjukkan oleh para rasul. Dan dituliskan di dalam Alkitab. Mereka yang mempunyai tanah. Coba kita kembali ke ayat 34.
Karena semua orang yang mempunyai tanah dan rumah, mereka melepaskan, menjual tanahnya, menjual rumahnya. Mereka melepaskan dunia ini. Dunia ini mereka lepaskan. Lepaskan dari genggamannya. Karena mereka tidak ingin memiliki dunia. Mereka tidak ingin menggenggam dunia. Mereka jual. Mereka lepaskan. Dijual. Dilepaskan dari dalam hidup mereka. Kalau gereja Tuhan, akhir zaman kan beda kan? Di mana-mana mengumpulkan tanah. Di utara, selatan, timur, dan barat. Habis itu dijadikan lagu. Di utara, kulihat Tuhan. Bukan lihat Tuhan, lihat tanah di situ. Bukan lihat Tuhan. Jangan dirubah-rubah, jangan dipelintir-pelintir, teman. Ya. Karena hati umat Tuhan, hati gereja benar-benar melekat kepada dunia. Melekat. Ingin sekali memiliki, mencengkram dan meraup lebih banyak. Menjangkau lebih banyak. Kalau bisa sampai utara, utara tenggara, utara selatan, utara timur laut. Utara di mana? Kalau bisa semua ada di situ. Itulah gereja akhir zaman. Tapi lihat nih, para rasul. Tuhan sedang tidak berbicara tentang badan pertanahan. Alkitab bukan badan pertanahan. Bukan. Tapi Tuhan sedang ingin menunjukkan bagaimana rancangan Tuhan, konsep Tuhan, tujuan Tuhan untuk benar-benar gereja dipisahkan dari dunia. Lepaskan duniamu. Lepaskan genggamanmu. Apa yang kau miliki, jual, lepaskan semua. Kumpulkan harta di surga. Dan setelah dilepaskan bumi itu, setelah dilepaskan tanah itu, setelah dilepaskan rumah mereka, setelah dilepaskan dunia itu, hasilnya dibawa kemana? Dibawa kaki para rasul. Untuk apa? Ditukar menjadi jiwa-jiwa. Halo, gereja Tuhan. Barang siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Dengarkan baik-baik gereja Tuhan. Jadi kalau kita nyanyi di utara kuliah Tuhan, di selatan kuliah Tuhan, di timur dan barat kuliah Tuhan. Kalau jiwa-jiwa yang Anda lihat, nah berarti Anda punya pandangan sama dengan Tuhan. Tapi kalau cuma di utara Anda lihat ada lokasi, ada kintal, ada kafling. Untuk apa? Untuk bangun gedung supaya apa? Nah ini kita lihat ini. Apakah kita tidak sedang berseberangan dengan para rasul? Mereka melepaskan. Melepaskan. Saya bersyukur. Firman Tuhan yang ditulis, yang kita miliki saat ini, itu contoh yang sangat sempurna. Dan tidak ada saya mendapatkan salah satu para rasul yang kemudian diceritakan di dalam Alkitab. Mereka membangun gedung yang paling besar, lebih besar daripada lapangan sepak bola. Oh, luar biasa Tuhan, sangat hebat. Karena memberikan kita bisa membangun secara luar biasa. Firman Tuhan adalah penuntun, adalah terang kehidupan manusia. Amin. Gereja Tuhan harus berdiri di atas firman. Dan tidak ada satupun warisan dari para rasul. Gedung megah dan gedung besar. Tidak ada. Yang mereka wariskan adalah kebenaran, pondasi bagaimana kita harus berdiri di dalam Tuhan dan bagaimana kita harus seperti yang menjadi kehendak Bapa di surga. Lepaskan duniamu. Lepaskan bumi. Kita terus dulu baca ayat ini. Biar kita semakin jelas ya teman-teman ya. Saya mohon maaf kalau mungkin agak keras saya bicara. Mohon maaf ya. Ya kalau Anda tidak tahan ya tidak apa-apa, tinggalkan aja link ini. Saya punya tujuan supaya kita menjadi dewasa di dalam Tuhan. Yes. Ya. Kalau Anda tidak tahan ya tidak mengapa, silakan Anda boleh tinggalkan calling ini.
Cari aja link yang Anda bisa dengar enak di telingamu yang cari aja itu. Gak usah bertahan lama-lama di link ini. Karena link ini bikin telinga Anda mungkin ini. Oke, kita baca dulu ayat selanjutnya. Ayat 35. Dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Dan mereka letakkan di depan kaki rasul. Terus? Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Iya, dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Terus? Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas. Iya, yang oleh rasul-rasul disebut dengan Barnabas. Artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Iya. Ia menjual ladang miliknya. Iya, ia juga menjual ladang miliknya, buminya, dunianya dia jual. Dia lepaskan dari hidupnya, dia lepaskan dari tangannya. Untuk apa ini genggam ini sertifikat? Untuk apa genggam ini tanah ini? Toh Tuhan mau kita tinggalkan ini. Tuhan mau kita tinggalkan, lepaskan bumi. Itu kehendak Tuhan yang paling tertinggi loh. Kita punya dunia, kita punya daging harus diakhiri. Barang siapa yang tidak mau pikul salib, barang siapa yang tidak mau mati secara daging, jangan ikut aku, kata Tuhan. Jangan ikut aku, kamu tidak layak, kata Tuhan. Anda pikir ikut Tuhan itu yang penting hari Minggu bergereja? No. Ikut Tuhan itu harus dewasa di dalam roh. Bertumbuh di dalam roh. Bukan hanya bertumbuh di dalam daging, teman-teman. Bukan, bertumbuh di dalam roh. Secara daging mungkin engkau sudah keriput, mungkin engkau sudah bukan hanya dewasa, sudah tua. Secara daging. Tapi secara roh mungkin engkau masih minum dot. Mungkin masih seperti itu kau. Secara roh mungkin kau seperti itu. Karena Paulus pernah berkata di dalam Ibrani, secara waktu kamu sudah pantas menjadi guru. Tapi sampai saat ini masih perlu susu. Ya, kita lihat dulu ini. Mereka melepaskan, menjual ladangnya, miliknya. Jual, lepaskan. Halo gereja Tuhan. Gereja Tuhan, halo. Pernah dengar firman? Apakah firman seperti ini pernah mengusik telingamu? Pernah mengusik pribadimu? Kebenaran ini berbeda dengan konsep dunia. Kalau konsep dunia, konsep daging, Anda akan diajarkan terus untuk mengumpulkan dari satu sertifikat ke sertifikat yang lain. Kalau bisa dari utara ke selatan itu adalah semua kafling Anda. Kalau bisa dari timur dan barat pun juga engkau ada di sana. Kembangkan kiri, kembangkan kanan, itu yang dipegang oleh gereja Tuhan. Seolah-olah yang Tuhan suruh kembangkan adalah sertifikat dan kafling-kafling mereka. Bukan itu, teman-teman, bukan itu. Maksudnya jiwa-jiwa ke timur, utara, barat, dan selatan, itu yang engkau rebut, kembangkan. Kembangkan pelayananmu untuk rebut mereka dari tangan iblis. Tuhan datang ke dalam dunia merebut manusia, merebut jiwa-jiwa. Itu bertarung habis-habisan. Sampai melepaskan nyawanya. Mengorbankan dirinya, mengorbankan perasaannya, mengorbankan kebesarannya. Yang maha kuasa, yang maha besar, yang maha kudus, sampai lahir di kandang binatang untuk bertarung melepaskan manusia dari tangan setan. Kita gereja, apa yang kita pertaruhkan? Apa yang kita rebut dari dunia ini? Apa yang kita ambil dari dunia ini? Apa yang kita ambil? Apa yang kita rebut dari dunia ini? Kumpulkan harta di surga. Apa itu harta di surga? Bagi Tuhan tidak ada yang berharga kecuali jiwa-jiwa. Itulah hartanya Tuhan. Halo gereja Tuhan, tolong dengar baik-baik. Berapa banyak jiwa yang kau bawa kepada Tuhan sampai hari ini?
Berapa banyak jiwa yang diselamatkan? Kumpulkan harta di surga. Apa harta di surga? Jiwa-jiwa. Tidak ada yang lebih berharga bagi Tuhan. Tuhan sudah berkata, apa gunanya kamu memperoleh seisi dunia tapi jiwamu binasa? Bukankah itu artinya bahwa jiwa jauh lebih berharga daripada semua dunia ini? Itu yang Tuhan mau kita kumpulkan. Itu yang Tuhan mau kita bawa pulang ke sana. Jangan habiskan waktumu di dalam kesia-siaan. Sedikit-sedikit cuma telepon sana, telepon sini. Sedikit-sedikit cuma main media sosial. Kalau nggak Facebookan, WA-an. Jangan habiskan waktumu. Rajin-rajin ketemu Tuhan. Rajin-rajin melihat Tuhan. Supaya engkau mengerti kehendak Bapamu. Apa kehendak Bapamu? Rajin-rajin menyembah Dia. Supaya apa yang ada di dalam hati Bapamu engkau bisa lihat. Oh, ini Dia yang aku lihat. Oh, ini Dia yang Bapa mau. Oh, ini Dia. Engkau bisa mengerti, engkau bisa paham, engkau bisa melihat secara tajam dan secara jelas karena engkau rajin memandang Dia. Jangan memandang dunia ini, teman-teman. Sudah kurangilah kumpul-kumpul dengan orang. Kurangi. Jangan sia-siakan hidupmu. Sendara laba kata karala basan. Shekara laba sandara laba kata karala. Sembora taho seka namasana. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari katakan hanya Engkau juru selamatku. Hanya Engkau juru selamatku. Tuhan, Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji. Yang ku pegang hanya janji-Mu. Oh, ku percayakan. Ku percayakan hidupku. Katakan dari awal hanya Engkau juru selamatku. Hanya Engkau juru selamatku. Tuhan Kau setia. Tuhan, Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu Tuhan. Yang ku pegang hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku. Katakan hanya Engkau juru selamatku. Hanya Engkau juru selamatku. Tuhan Kau setia. Tuhan, Kau setia padaku.
semua yang di rumah, kita sembah Dia dengan sungguh-sungguh. Yang ku pegang hanya janji. Yang ku pegang hanya janji-Mu. Ku percayakan Ku percayakan hidupku. sekali lagi katakan hanya Engkau juru selamat. Hanya Engkau Yes Lord. juru selamatku. Tuhan Kau setia. Tuhan, Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu. Yang ku pegang hanya janji-Mu. Tuhan Kau setia. Ku percayakan hidupku. Katakan dari awal, lebih sungguh lagi. Hanya Engkau juru selamatku. Tuhan, Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu. Yang ku pegang hanya janji-Mu. Ku percayakan Ku percayakan hidupku. Kau bersama, katakan ku sembah Kau. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Oh
Bapa dan sahabatku. Bapa dan sahabatku. Oh, Kau yang pedulikan. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Amin. Walau lewati lembah, Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. aku tak ditinggalkan. Yesus Kekuatan. Sekali lagi katakan, ku sembah Kau Allah. Sembah Kau Allah. Semua umat Tuhan kita angkat tangan, kita sembah Dia. Bapa dan sahabatku. Yes, Lord. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. aku tak ditinggalkan. Oh, Yesus. Kekuatan di hidupku. Oh, Yesus kekuatan. Yesus kekuatan. Katakan Yesus kekuatan. Yesus kekuatan. Katakan Yesus kekuatan. Yesus kekuatan. Oh, Yesus kekuatan. Yesus kekuatan. Lagi Yesus kekuatan. Yesus kekuatan. Oh, Yesus kekuatan. Yesus kekuatan di hidupku. Engkau Bapa yang baik. Tidak ada yang seperti Engkau, Tuhan. Engkau datang bukan hanya membebaskan kami dari tangan iblis, tapi Engkau menyediakan sebuah kehidupan yang sangat dahsyat bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapa, Engkau terlalu baik. Kami tidak bisa balas kebaikan-Mu. Kami tidak bisa balas kebaikan-Mu Tuhan. Sebagai ucapan terima kasih dan ucapan syukur kami akan terus memberitakan Injil. Amin. Karena kami tahu di mata-Mu jiwa-jiwa itu sangat mahal, sangat berharga. Lebih mahal daripada dunia ini. Satu jiwa lebih mahal daripada dunia ini. Dan Engkau berkata, kumpulkanlah harta di surga. Sebagai ucapan terima kasih dan ucapan syukur, Tuhan, kami terus ingin memberitakan Injil. Kami terus ingin supaya banyak jiwa yang kami bisa bawa. Sebagai harta yang Tuhan rindukan. Sebagai harta yang begitu dinanti-nantikan Tuhan. Terima kasih. Lepaskan urapan-Mu buat semua kami Tuhan. Di mana umat-Mu berada. Jamah mereka dengan urapan-Mu. Sehingga rasa cinta yang begitu hebat bisa muncul di dalam setiap umat-Mu. Untuk mulai bangkit dan mengasihi Tuhan. Dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Dan itulah yang Tuhan mau dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Mari umat Tuhan angkat tangan. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Berkat kehidupan yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tercurah di dalam setiap kita. Memberkati kita semua. Menjadikan kita dewasa di dalam roh. Terimalah berkat itu. Berkat kehidupan. Terima dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai berjumpa di program selanjutnya. Salam kemenangan.